Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan lanjut pada materi kita hari ini tentang pengesahan Undang-Undang Dasar ya. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi hari ini kita akan memulai dengan materi yang baru dengan kompetensi dasarnya itu ada di slide. Coba ini sih baca kasih kamu. Pengesahan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, jadi kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. dengan indikator pencapaian kompetensinya itu adalah menganalisis pengesahannya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang perumusan Undang-Undang Dasar, hari ini kita belajar tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, dengan tujuan pembelajarannya itu yang pertama ada dua, melalui model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan media PowerPoint dan video pembelajaran, siswa atau kalian kelas 7 diharapkan mampu menguraikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sidang kedua BPUPT dengan tetap itu yang indikator yang minggu lalu ya. Kalau yang ini hari itu yang di bawah itu melalui model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan media PowerPoint dengan video pembelajaran, kalian kelas 7 diharapkan mampu menganalisis pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Jadi analogi dari pembelajaran kita hari ini itu adalah menurut Muhammad Yamin bahwa dasar negara Indonesia itu asalnya itu dari peradaban kehidupan bangsa Indonesia. Jadi yang menjadi dasar negara Indonesia itu tidak diambil dari bangsa lain, tetapi dari kehidupan atau keseharian dari bangsa Indonesia. Dan untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi ibu minta untuk kalian mau berdiri untuk nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk itu ibu minta kepada anak-anak mengkaji sejarah dari berbagai sumber itu tentang nama-nama anggota BPU-PPI dan bagaimana tempat duduk dalam persidangan seperti yang digambar itu. Jadi kalian sudah perhatikan gambar yang ada di slide itu. Kira-kira siapa yang berdiri di depan menyampaikan pendapat itu? Semua sudah tahu.
masing-masing kelompok itu mencatat hal-hal penting yang akan ditampilkan dalam video pembelajaran. Karena setelah itu ibu akan memberikan kalian kerja untuk dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi BPUPKI dan hasil sidangnya. Materi pembentukan BPUPKI itu tidak bisa dilepaskan pada tanggal 7 September 1944 ketika Perdana Menteri Koiso, Perdana Menteri Jepang, memberikan janji kemerdekaan. Kalian sudah menonton video pembelajaran yang sudah ditampilkan tadi, sudah toh? Sudah catat hal pentingnya? Oke, baik, kalau sudah kita akan pada, kalau kalian sudah menonton tadi berarti sudah paham ya? Setelah ini aku akan kasih kalian pertanyaan dari video yang sudah kalian tonton tadi. Jadi pertanyaan untuk kalian itu yang pertama adalah lembaga apa yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berikut nomor 2 itu adalah bagaimana proses penetapan atau pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan PPKI? Jadi 3 nomor itu merupakan tugas dari video yang sudah ditampilkan tadi. Jadi silakan kalian berdiskusi ya, kerjakan itu 3 nomor itu dalam bentuk kelompok. Tugasnya atau menyusun laporannya sudah selesai. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Siap, sudah, Bu. Kelompok 4? Siap, sudah, Bu. Tahan dulu. Terima kasih karena kalian sudah mengerjakan tugasnya tepat waktu ya. Jadi saatnya untuk menyajikan hasil laporan atau diskusi kelompoknya di depan kelas ya. Dan kesempatan selanjutnya diberikan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan laporannya. Silakan kelompok 3. Semangat. Oke. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pertama, hasil sidang PPKI. Hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memiliki dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil. Ya, tepuk tangan. Oke, sekarang saatnya untuk kelompok ini, kelompok yang terakhir ya, untuk mempresentasikan laporannya di depan. Silakan kelompok 4. Kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 2, sistematika Undang-Undang Dasar 1945. A. Pembukaan terdiri dari 4 alinea berasal dari rancangan Panitia Kecil 22 Juni 1945 Piagam Jakarta. B. Batang Tubuh terdiri dari 6 bab 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. C. Penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. 3. Perubahan naskah Piagam Jakarta dan rancangan Undang-Undang Dasar oleh PPKI. 4. Perubahan yang disepakati oleh PPKI diantaranya: 1. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemilik-pemiliknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Perumusan pasal 6 Undang-Undang Dasar berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 yang sudah sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Dan ibu mau sampaikan ya, penilaian yang ibu lakukan itu ada 3 aspeknya. Ada penilaian sikap,
pengetahuan. Pengetahuan. Dan untuk kelompok 1 mendapatkan nilai 80. Area representatif tang. Kelompok 2 85. Kelompok 3 mendapatkan nilai 95. Dan kelompok 4 nilainya 90. Jadi kita akan masuk pada kesimpulannya akhir daripada pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa disebutkan, silakan. Aditya bisa? Oke. Kesimpulan proses perumusan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara sebagai dasar negara atau konstitusi. Oke, tepuk tangan untuk Aditya. Jadi sehari setelah apa? Setelah proklamasi. Proklamasi itu tanggal berapa? Tanggal 17. Jadi sehari setelah proklamasi maka Undang-Undang Dasar itu disahkan oleh PPKI. Jadi ada 3 hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus. Yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua memilih Insinyur Soekarno sebagai presidennya dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Oke, kita lanjut pada di akhir daripada pembelajaran kita hari ini pada kuis atau tes ya. Di sini itu sudah siapkan di 4 soal ya. Jadi tugas kalian itu menjawab soal ini dalam waktu 7 menit. Ibu kasih waktu kalian 7 menit mengerjakan soal yang ada di slide. Coba kelihatan toh? Kalau kelihatan silakan. Waktu untuk mengerjakan kuisnya sudah selesai, silakan dikumpulkan. Jadi tugas kalian minggu depan itu coba kalian perhatikan di slide itu. Tugasnya itu adalah membaca buku PPKI ya, halaman 71 sampai 76. Oke, membaca buku untuk materi minggu depan itu. Yang bertugas untuk blog Pada siang hari ini, terlebih dahulu bersyukur terima kasih kepada hari ini. Terima kasih. Pertemuan kita hari ini cukup